sore Pak Antara. Sore Bu. Iya. Iya. Baik Pak, sebelum kita berbincang-bincang nanti lebih lanjut, mohon Bapak untuk memperkenalkan diri dulu biar nanti teman-teman kita khususnya yang anggota koperasi biar mengenal Bapak. Perkenalkan, saya nama Antoro, berasal dari unit 1 Natar. Aktivitas saya sehari-hari adalah sebagai guru SMP Negeri 1 Natar. Dan saya dicalonkan oleh teman-teman dari unit 1 Natar ya, unit 1 Natar dan unit natural. Natural ya. Nah, itu perkenalan saya. Visi apa Pak yang dibawa Bapak nanti? Iya, saya punya visi ingin menjadikan KSP atau Koperasi Simpan Pinjam Kopdit ini, Koperasi Kredit Mekarsai ini sebagai lembaga keuangan yang bisa mensejahterakan para anggotanya. Itu visi saya. Sedangkan misi saya adalah menjadikan melalui pendidikan, pelatihan, dan pelayanan yang prima serta pendampingan keuangan yang berkesinambungan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan anggota. Itu misi kami, visi dan misi kami itu. Ya, pelatihan, pelayanan, pendampingan, keuangan yang berkesinambungan guna mewujudkan kesejahteraan anggota tersebut sesuai dengan visi tadi kan ingin mensejahterakan anggotanya. Terobosan-terobosan apa sehingga para anggota ini bisa sejahtera? Iya. Ya, saya juga punya motivasi untuk pencalonan ini karena motivasi saya ingin saya ingin merasa terpanggil untuk membuat Koperasi Mekarsai ini menjadi lebih baik lagi ya, melalui terobosan atau usaha-usaha yang bisa meningkatkan SHU tentunya. Karena tujuan koperasi adalah yang paling pokok adalah mencapai SHU atau sisa hasil usaha yang sebesar-besarnya. Nah, untuk melaksanakan itu tentu kita melakukan usaha diantaranya dengan mengintensifkan para koordinator unit ini lebih intens lagi dalam berkoordinasinya. Bagaimana cara untuk meningkatkan anggota, kemudian mengaktifkan anggota. Nah, ini saya lihat juga ada banyak anggota yang begitu mendaftar menghilang, atau ya ada juga yang aktif tapi banyak juga yang menghilang. Jadi supaya nanti ke depannya kalau bisa begitu masuk anggota kita berikan berikan reward. Ya, reward atau berikan motivasi supaya mereka apa yang seharusnya anggota lakukan gitu. Jangan hanya sekadar namanya terdaftar sudah itu dia diam saja ya. Di dalam meningkatkan koperasi supaya bisa menghasilkan pendapatan yang lebih banyak lagi, kita adakan kerjasama dengan anggota koperasi yang punya usaha ya. Misalkan contoh anggota kita ada yang punya pabrik padi. Bagaimana kalau kita ajak kerjasama, setiap anggota kita kurang lebih kan 20.000 anggota ya. Kita ambil 5% aja. 5% itu kurang lebih kalau nggak salah 1.000 anggota setiap bulan ngambil beras dari kantor koperasi dengan dipotong uang simpanan berapa. Atau yang mau kita targetkan 1.000 per bulan. Jadi kalau 1.000 per bulan anggota mengambil satu karung aja 10 kilo itu sudah berapa ton itu? 10 ton kalau nggak salah. Nah, dari situ ada uang berputar di situ sekitar 100 juta sehingga tentu di situ kan ada keuntungannya, bisa menambah income bagi anggota, income juga koperasi sendiri. Saling menguntungkan ya. Ya, saling menguntungkan. Jadi kita manfaatkan anggota yang punya usaha rental, kita berikan informasi seluas-luasnya
bila mana anggota kita yang lain butuh mungkin rentalan kendaraan dan lain sebagainya, anggota kita saja kenapa ke yang lain gitu loh. Nah ini menurut saya merupakan terobosan-terobosan yang dikatakan itu kita adakan usaha realnya lah, usaha real. Kalau selama ini kan kita hanya simpan pinjam ya, jadi ada yang nyimpan, ada yang pinjam produk kita itu di koperasi. Jadi saya ingin lakukan terobosan, memaksimalkan anggota di dalam mengembangkan usahanya melalui Mekarsa ini. Jangan sampai kita punya lembaga keuangan yang katanya bisa mensejahterakan anggota kok tidak dimanfaatkan gitu loh. Jadi kita adakan kerjasama seperti itu. Contohnya itu mungkin banyak usaha-usaha lain yang bisa kita ajak kerjasama. Intensifkan koordinator unit ya. Iya. Mungkin sedikit Pak ada gambaran seperti apa contoh realnya? Ya selama ini kan mungkin ada yang tahu secara gamblang insentifnya berapa sih. Kalau ini tergantung mungkin anggotanya yang dikelola mungkin ya. Tetapi yang saya rasakan itu ya saya sih terima-terima aja. Tetapi supaya lebih transparan lagi, lebih jelas lagi, ada semacam koordinasi yang intens gitu. Misalkan sebulan sekali, 3 bulan sekali pertemuan antar koordinator unit melaporkan atau bagaimana istilahnya yang merasa anggotanya banyak bisa dikembangkan, ditularkan kepada koordinator unit yang anggotanya baru sedikit gitu loh. Jadi supaya nggak stuck, supaya dia bisa meningkat, mengembangkan dengan berbagi atau sharing-sharing seperti itu. Jadi jangan sampai jalan masing-masing gitu. Kita satu keluarga Koperasi Mekarsa itu saling memberikan pengalaman gitu. Studi tiru lah ya kalau sekarang. Iya. Studi tiru. Iya. Oke. Masih ada Pak untuk terobosan berikutnya? Terobosan berikutnya ya sebetulnya banyak yang perlu kita, bukannya yang sudah berjalan itu tidak baik, sudah baik, tapi yang baik tetap kita pertahankan, yang mungkin belum ada ya perlu kita adakan seperti tadi kerjasama. Nah selama ini yang saya tahu kayaknya belum ada kerjasama semacam yang tadi itu, koperasi bekerjasama dengan punya pabrik. Kalau pabrik tersebut bisa mengeluarkan 10 ton atau berapa tadi per bulan, berarti dia udah ibaratnya punya pelanggan koperasi bisa distribusikan kepada anggotanya. Mungkin tinggal teknisnya yang kita atur seperti apa dari pabrik ke konsumen yang dekat bisa diambil langsung ke pabrik, kalau yang dekat dengan kantor ambil di kantor. Ya kita galakkan lah, dibiasakan 10 kilo ya, anggap aja ini untuk demi kemajuan koperasi. Kira-kira seperti itu. Solusinya atau terobosan apa yang akan Bapak ambil untuk mempercepat penjualan aset tersebut? Penjualan kredit macet, aset yang untuk mempercepat ya kita informasikan seluas-luasnya kepada melalui koordinator unit ya. Dari koordinator unit nanti bisa ke anggotanya lah masing-masing. Nah selama ini kan mungkin ya itu hanya ditempel lalu informasi sepintas, seperti kemarin ada pertemuan mungkin acara kursus kompetensi itu disampaikan, itu bagus juga. Tapi kalau bisa setiap waktu di grup koordinator itu informasi selalu disampaikan. Ini ada aset kita yang perlu dipercepat untuk pelelangannya misalkan, dan harapan saya juga namanya lelang itu jangan justru lebih tinggi harganya gitu loh dari pasaran, kalau bisa justru di bawah pasaran supaya cepat bisa terjual. Terobosan yang lain tentunya kita ajak berbicara antara yang kredit macet tersebut, kita lakukan pendekatan, kita cari solusi bersama, permasalahannya apa, lalu kita beri solusi. Jangan sampai sudah tahu macet didiamkan, akhirnya dia nggak berani ke kantor, ujung-ujungnya yang seharusnya dia bisa memasukkan anggota baru, dengan adanya permasalahan itu dia mungkin
kebingungan sehingga menghindar untuk ke kantor. Jadi supaya merasa ini koperasi milik kita bersama, sehingga harus kita cari solusi bersama. Kita berikan pendampingan, apa masalahnya. Ya kalau memang perlu disuntikan dana lagi, jangan sampai kita langsung memvonis itu nggak mungkin bayar lagi, orang ini aja udah nggak bayar. Nah, kita cari solusi kalau memang bisa diangkat lagi melalui suntikan dana lagi, kenapa tidak gitu loh. Yang terpenting kita melalui analisa yang sudah bisa memberikan keuntungan kedua belah pihak gitu. Jadi setiap waktu lah disampaikan aja ya, seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah, ini kadang-kadang belum tentu sebulan sekali disampaikan. Ini kita punya aset ini, pesan aset ini gitu. Apalagi gitu, biar cepat terjual nih. Oh, yang mengenai aset yang ini macet ibaratnya ini ya. Ya itu tadi harganya kalau bisa diturunkan lah biar cepat laku. Misalkan pasaran 100 juta jangan dijual pas 100. Malah ada juga di atas 100. Ya di bawah lah pasaran gitu biar cepat. Yang terpenting bagi si yang punya surat tersebut kan menyetujui, disepakati bersama. Ayo. Tapi kalau dia bertahan dengan harga tinggi gimana mau selesai? Sedangkan kita kan mau mencari solusi, ya. Nah, itu perlu ada pendekatan secara secara kekeluargaan. Jangan sampai memang koperasi waktu kursus kompetensi itu sempat saya tanyakan tuh. Dan jawabannya memang katanya sudah dilakukan pendekatan, dihubungi, katanya ya ada yang tidak tersambung, lalu jalan terakhir adalah kita datangin. Ya memang mungkin sudah ya, tapi karena kemarin saya di luar pengurus sehingga kan belum tahu. Nah, dengan adanya kesempatan ini mungkin perlu diefektifkan lagi gitu pendekatan itu. Saya kasihan juga sama anggota yang katanya visi misinya itu mensejahterakan anggota, kok ini justru dia merasa terhimpit karena punya sangkutan itu gitu ya. Kalau bisa kita cari solusinya lah gitu. Pasti ada solusi, saya yakin. Terkait dengan kaderisasi pengurus ya Pak ya. Ya. Kemarin kan ada batasan umur itu ya. 64 tahun 11 bulan. Ya kan? Menurut usia ini, menurut pendapat Bapak, apakah usia ini usia yang ideal? Usia dibatasi sampai 64 sudah ketentuan pemerintah atau ketentuan dari mekar saya sendiri. Saya juga kurang mendalami, tapi menurut gambaran saya merasa umur 60 itu orang juga masih produktif, masih kuat ya. Mungkin ada hal-hal tertentu atau orang-orang tertentu yang mungkin kurang mampu, ada juga. Tetapi kalau menurut saya dibatasi itu ya sah-sah saja. Tapi namanya usul kan boleh. Ya kalau bisa, kalau di perguruan tinggi itu kan profesor ininya pensiunnya bisa sampai 70 atau 65, atau yang umum kan 60. Nah kalau ini umumnya 64, ya kalau memang boleh, kalau sedangkan dia mungkin bisa, mampu, kemudian efektif, tidak ada masalah, kenapa tidak gitu loh, bisa diperpanjang lagi. Bahkan kalau memang dia bisa memberikan jasa, sebelumnya memberikan jasa kepada koperasi itu, ibaratnya dia mungkin dulu printing, mengawali dulu dengan susah payah, begitu sudah jaya, jangan sampai lah pengurus yang sudah ada, ibaratnya kita pelihara, bukan pelihara istilahnya, kita jagalah, jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita buang gitu. Tetap kita rangkul sebagai anggota koperasi mekar saya juga gitu. Jadi bisa saja kalau usul saya lebih dari 64 juga, kalau dia memang masih mampu ya nggak salah lah menurut saya. Bisa lebih juga nggak apa-apa. Cukup, terima kasih ini Pak sudah memaparkan dari yang pertama tadi ya sampai yang keempat. Semoga teman-teman kita nanti mengenal Pak Antoro, mengenal Pak Antoro dan bisa memilih Pak Antoro nanti di dalam pemilihan. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.